Hai, kembali lagi di channel YouTube Hakiki Dunarta dengan saya Niken. Dan kesempatan kali ini saya akan bikin spaghetti brulee. Gimana caranya bikin spaghetti brulee? Ikutin video ini. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat saus bolognese-nya. Ini bahannya saya menggunakan butterland margarin. Tentunya butterland margarin ini adalah butter atau margarin serbaguna. Jadi selain buat cake ataupun cookies, bisa juga untuk menumis atau memasak. Dan kemasannya seperti ini. Pastikan margarinnya meleleh semua ya. Kemudian setelah meleleh, saya akan masukkan cincangan bawang bombay. Ini sebanyak setengah butir aja ya. Tumis dulu hingga wangi. Dan di sini saya menumisnya memakai api sedang ya. Jangan menggunakan api besar karena menghindari untuk nantinya gosong. Oke, setelah wangi, layu, kemudian saya juga memasukkan cincangan bawang putih sebanyak 3 siung. Nah, di sini ya. Tumis kembali hingga wangi. Di sini saya bawang putihnya tidak saya tumis langsung bareng sama bawang bombay karena takutnya si bawang putih ini cepat gosongnya. Dan ini sudah tercium harum dan sudah ada warna kecoklatan di bawangnya. Kemudian saya akan masukkan potongan atau irisan jamur champignon. Nah, ini ya, saya masukkan. Ini tadi sebanyak 200 gram. Tumis hingga layu. Oke, jamurnya sudah layu. Kemudian saya akan memasukkan daging ayam. Di sini saya memakai cincangan daging ayam ya, dari ayam filet sebanyak 150 gram. Kalau mau bisa digantikan dengan cincangan daging sapi. Tumis lagi. Kemudian di sini juga saya menambahkan supaya lebih wangi. Saya juga menggunakan herb seperti bay leaf sebanyak 3 lembar. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan daun salam biasa ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan oregano sebanyak 1 sendok teh. Nah, oke, warna ayamnya sudah berubah warna ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan cincangan tomat. Ya, tomat cincang sebanyak 200 gram. Di sini tadi tomatnya saya gunakan saya cincang setelah saya rebus sebentar. Saya blanch, saya hilangkan atau saya kupas kulitnya, baru kemudian saya cincang. Supaya lunaknya itu lebih cepat. Kemudian masukkan juga saus tomat sebanyak 5 sendok makan. Saus tomat di sini bisa digantikan dengan tomat pasta. Kalau menggunakan tomat pasta bisa digunakan sebanyak 1 sendok makan saja. Karena tomat pasta rasanya lebih pekat ya dibanding dengan saus tomat.
Kemudian masukkan juga saus Inggris ya, sebanyak 2 sendok makan. Nah, saus Inggris ini juga penambah rasa, juga menambah wanginya dari saus bolognese. Kemudian tambahkan bumbunya seperti gula palem. Saya menggunakan Etna gula palem sebanyak 1 sendok makan. Nah, Etna gula palem di sini kemasannya seperti ini. Nah, supaya lebih legit, saya tambahkan Etna gula palem. Kemudian garam sebanyak 3/4 sendok teh ya. Dan di sini juga saya tambahkan merica bubuknya sebanyak setengah sendok teh. Oke. Dimasak hingga tomatnya ini juga lunak. Nah. Dan diusahakan jangan terlalu kering ya nantinya, supaya saus bolognese ini bumbu-bumbunya juga meresap ke dalam spaghetti. Oke, ini sudah lunak tomatnya juga. Kemudian di sini saya akan masukkan spagettinya. Ini tadi dari awal sebelum saya rebus itu sebanyak 250 gram. Dan saya gunakan semuanya. Nah, ini sudah saya aduk dengan saus bolognese-nya. Kemudian saya akan bikin bechamel sausnya. Oke, langkah selanjutnya saya akan bikin bechamel saus. Nah, di sini saya menggunakan creamer dari Hakiki Donata. Ya, kemasannya seperti ini ya. Saya akan mencampurkan di air hangat sebanyak 100 gram. Kemudian saya akan aduk dulu. Ini tadi perbandingannya adalah air hangatnya 350 dan Hakiki creamernya sebanyak 100 gram. Nah, setelah larut, kemudian baru saya akan masak bikin roux-nya. Nah, di sini saya bikin roux supaya fungsinya roux ini adalah pengental di saus bechamelnya. Ini saya menggunakan Butterland margarin sebanyak 35 gram. Nah, ini hingga benar-benar leleh dan diusahakan lebih mendidih daripada ketika bikin tumisan ya. Oke, sudah larut semua dan lebih panas. Kemudian saya akan masukkan tepung terigu sebanyak 35 gram juga ya. Ini dimasaknya dengan api kecil aja. Nah, pastikan tepungnya ini matang ya. Jadi ketika dimasak atau sudah jadi saus bechamelnya tidak akan berasa tepung. Kemudian masukkan larutan creamernya tadi sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk seperti ini supaya nantinya sausnya tidak akan bergerindil. Kemudian di sini saya juga menambahkan pala bubuk sebanyak 1/4 sendok teh dan onion powder ya, onion bawang putih, onion bubuk sebanyak 1/4 sendok teh, merica bubuk juga 1/4 sendok teh. Kemudian di sini juga saya menambahkan garam. Garamnya jangan terlalu banyak. Di sini saya pakai 1/4 sendok teh juga karena nantinya di saus bechamel ini juga saya akan menambahkan
keju parmesan sebanyak 30 gram. Dan keju cheddar sebanyak 30 gram juga. Oke, saus bechamelnya, cheddarnya sudah larut ya, dan tidak ada gumpalan, sudah mendidih juga, berarti sudah siap dipakai. Kemudian saya siapkan di sini cetakan aluminium foil. Kemudian spaghetti bolognese-nya saya masukkan ke dalam aluminium foil ini. Kemudian tambahkan bechamel sausnya di atas. Ini kalau tidak mau di aluminium foil bisa juga nanti dipanggangnya di pirek. Setelah dikasih bechamel saus, kemudian saya akan tambahkan di atasnya keju mozzarella. Dan ini saya taburi dengan parsley kering, bisa juga dengan oregano. Nah, setelah ini saya akan oven sebentar saja ya, sekitar 5 hingga 10 menit dengan api atas saja dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, spaghetti brulee-nya sudah matang. Di atasnya keju mozzarella-nya sudah meleleh dan sudah ada seperti tekstur bakaran-bakaran seperti itu ya. Ini tandanya sudah matang dan siap disajikan. Demikian spaghetti brulee kali ini. Semoga bisa dicoba di rumah ya. Jangan lupa ikutin terus live baking class kami di hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu di jam 5 sore. Dan tentunya produk-produk Hakiki Donarta bisa Anda dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee dan di toko bahan kue terdekat Anda. Ikuti juga sosial media kami, Instagram, Facebook, dan YouTube kami Hakiki Donarta. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.